kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Baik, pada siang hari ini saya di sini mau memperkenalkan diri saya. Saya di sini mengajar ekonomi untuk kelas 12. Jurusan IPS ya? Ya. Saya mengajar untuk semester ganjil sama semester genap, diberikan mandat mengajar untuk kelas 12 yaitu ekonomi. Terutama untuk kelas 12 ini kita mengajarnya materinya untuk akuntansi. Hari ini kita mulai, marilah kita mulai dengan berdoa. Baik, dipimpin Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum saya memulai untuk materi hari ini, untuk sekretarisnya ada di sini. Siapa sekretarisnya? Firly. Siapa? Firly. Mbak Firly sudah di absen tadi teman-temannya. Sudah. Yang nggak masuk berapa orang hari ini? Satu. Kenapa? Iya. Oke. Siapa yang nggak masuk? Sandiaga ini. Ada berapa orang kelas ini? 19. Putranya? 10. Berarti ceweknya 9. Lebih banyak cowoknya ya. Ya baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu di bab 3 tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, mari biar siang hari ini kita bisa semangat, kita coba untuk melakukan pemanasan sedikit. Silakan untuk berdiri semuanya. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Ya itu di layar itu. Santai saja, silakan aja. Nah, nanti saya membaca soalnya ini kalian yang menjawab. Ya, baik. Kertas HPS warnanya apa? Putih. Yang keras. Kertas HPS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Itu warnanya apa? Putih. Sapi minum apa? Baik, saya langsung saja di materi berikutnya, yaitu kita membahas dengan tujuan pembelajaran pada bab 3 ini. 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 4.3 menentukan akuntansi pada perusahaan jasa. Saya ulangi lagi. Ya, jadi di bab 3 ini ya kalian sudah di bab 1, 2 kemarin kalian sudah mengenal apa itu pengertian dari akuntansi sampai pada penggolongan dan bentuk-bentuknya serta bukti-buktinya. Di sini kita menjelaskan tentang perbedaan macam-macam perusahaan yang ada di akuntansi yang perlu dilakukan pencatatan atau pembukuan. Yang pertama yaitu perusahaan jasa yang kita pelajari di materi kelas 3 di semester ganjil. Yang kedua ada perusahaan dagang. Nanti di semester genap kita membahas mulai dari awal pengertian perusahaan dagang sampai kalian bisa membuat laporannya. Yang ketiga perusahaan manufaktur.
atau industri. Di perusahaan jasa contohnya yaitu perusahaan yang melayani tentang kegiatan jasa pelayanan, contohnya JNE. Apalagi yang memberikan pelayanan selain seperti JNE, jasa barang, pengiriman barang. Kalian sakit, kalian pergi ke rumah sakit atau puskesmas, itu masuk di pelayanan jasa. Terus kalian mau potong rambut, mau semir atau mungkin keremban, itu masuk di perusahaan jasa salon atau bengkel, sepedanya rusak. Ya, jadi pada intinya perusahaan jasa itu perusahaan yang kegiatannya itu hanya untuk memberikan pelayanan, dia tidak berwujud. Jadi dia tidak ada wujudnya, tidak bisa dilihat secara real atau nyata, tapi bisa dirasakan manfaatnya yang kita butuhkan, bisa memuaskan kita. Dan itu pun tidak bisa disimpan. Jadi jasa itu nggak bisa disimpan, nggak bisa dipindah-pindah, hanya bisa kita rasakan aja. Kemudian perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli dan menjual kembali tanpa adanya pengolahan barang tersebut. Itu perusahaan dagang. Misalnya kalian punya toko di depan rumahnya, toko kelontong ya, toko apa itu, sembako. Nah itu kan kalian membeli dan langsung kalian jual, tidak usah diolah lagi. Itu contohnya perusahaan dagang yang kecil. Kalau perusahaan dagang yang besar seperti pabrik apa kira-kira perusahaan dagang yang besar? Masuk ke manufaktur itu bahan baku toh. Kamu tahu label Husen itu? Kan dia langsung dia beli mebel-mebelnya, dia jual kembali. Kemudian yang ketiga perusahaan manufaktur, ini perusahaan yang mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi, setengah jadi atau siap jadi. Contohnya rokok tadi itu masuk di manufaktur. Baik, itu beberapa pengertian dari karakteristik perusahaan-perusahaan yang ada di bab ini. Yang akan kita bahas nanti hanya di perusahaan jasanya saja. Di dalam perusahaan jasa itu memiliki siklus yang kita pelajari, mulai yang pertama siklus-siklus atau tahap yang ada, yaitu tahap pencatatan. Ada di situ tahap pengiktisaran, ada tahap pelaporan. Di dalam akuntansi itu selalu ada tahap yang awal, itu selalu tahap pencatatan. Kenapa kok selalu tahap pencatatan itu ada di nomor 1? Karena di dalam akuntansi itu selalu ada bukti-bukti transaksi yang memang harus kita catat, yang kita dapatkan dari berbagai macam bukti-bukti transaksi. Siapa di sini yang bisa menyebutkan bukti-bukti transaksi itu didapat dari apa saja? Contohnya, siapa yang bisa angkat tangan? Kalau kamu di sini habis membayar uang seragam, kamu dapat apa? Kwitansi. Contoh bukti transaksi. Kalian bayar seragamnya itu tunai apa bayar seragamnya itu kredit, diangsur mungkin 3 kali. Itu dicatat di kwitansi contohnya. Atau mungkin kalian dapat kiriman dari orang tuanya yang kerja di luar negeri, mungkin dikasih cek, ini dok tak kasih cek 100 juta, kamu cairkan di Bank Mandiri. Nah, itu beberapa contoh yang ada di bukti transaksi berupa namanya cek. Nah, setelah dari bukti transaksi tadi itu di tahap pencatatan itu nanti kita buat perkiraan rekening-rekeningnya, itu masuk di debit atau kredit, baru nanti kita buatkan yang namanya jurnal. Setelah penjurnalan lanjut ke buku besar atau posting. Yang kedua, tahap pengiktisaran itu juga selalu ada di dalam siklus akuntansi
perusahaan jasa. Di tahap pengintisaran yang jelas itu harus melalui dulu tahap pencatatan, yaitu tahap pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian dan worksheet. Siapa yang tahu worksheet itu apa? Apa worksheet? Work itu apa? Kerja. Berarti kalau worksheet lembar kerja atau kertas kerja. Yang ketiga, tahap pelaporan. Di tahap ketiga ini adalah tahap di dalam akuntansi yang sangat penting sekali, yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tadi, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi di tahap pelaporan ini kamu harus bisa membuat yang namanya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca. Juga ada laporan yang namanya laporan arus. Di tahap laporan ini kita bisa memutuskan suatu keputusan perusahaan itu bisa dilanjutkan atau tidaknya, kita lihat di laporan itu. Dia mengalami untung atau mengalami rugi, bisa dilanjut atau tidak dilanjut. Baik. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang bukti-bukti transaksi yang nantinya kita masukkan ke dalam akun-akun di mana posisinya dia di debit apa kredit. Pasti masih ingat kalian di dalam suatu akuntansi itu pencatatan, kalau kita dapat uang tunai otomatis kas itu bertambah enggak? Kalau kas bertambah itu ditaruh di debit apa kredit? Jadi debit itu khusus kita menerima uang ya. Kalau kredit kita mengeluarkan uang. Contoh, kalau kas itu posisinya di kredit, misalnya kalian mau masuk di Darun Najaya ya, mau masuk ke Darun Najaya, kalian butuh sepatu, akhirnya minta uang orang tuanya dikasih 200.000, mau beli sepatu ke toko Merlin misalnya, seharga 200.000, berarti kalian keluar uang enggak? Berarti kasnya ada di kredit. Yang dibeli itu apa? Ditaruh di debit karena hartanya bertambah, tapi harta berupa kasnya berkurang. Piutang. Piutang ini siapa yang tahu pengertiannya apa? Piutang itu sama dengan apa? Orang yang meminjam. Piutang itu bukan meminjam. Kalau meminjam itu hutang. Piutang itu kita memiliki suatu usaha dan ketika kita menyelesaikannya, dia masih belum membayar pelanggan kita, seperti itu. Jadi piutang itu sama dengan tagihan. Ya, misalnya kamu membuka fotokopi, berarti ini fotokopi sampai banyak satu kresek, nanti saya bayar minggu depan ya mas. Kalau Bu Hartini di kamu punya hutang, tapi kalau kamu ke Bu Hartini punya tagihan atau piutang. Berarti kalau piutang itu bertambah, dia ada di debit apa kredit? Ada yang debit, ada yang kredit, ya benar apa? Di kredit. Ayo, kalau piutang bertambah ada di mana? Debit. Yang di kredit pendapatan jasa. Kalau piutangnya sudah dibayar sama pelanggan kita, otomatis uang kita kan bertambah, berarti kasnya bertambah ada di debit. Piutangnya berkurang ada di kredit. Jadi ingat-ingat, kalau piutang bertambah selalu ada di debit. Kalau berkurang sudah diterima sama kita dari pelanggan kita ada di kredit. Beda dengan hutang. Kalau hutang itu lawannya piutang. Kalau hutang bertambah dia ada di kredit. Kalau kita sudah melunasi hutang, uang kita kan berkurang. Kas kita di kredit, hutangnya ada di debit. Jadi kalau kamu satu akun aja sudah hafal piutang atau hutang, pasti kamu akan hafal dua-duanya. Begitu juga dengan peralatan. Kalau peralatan yang kita beli secara tunai maupun kredit itu selalu dia
duit le, Duk, tak belikan kredit ya. Masa kamu dapat sepeda motor cuma bane tok, cuma setire tok, kan tidak mungkin. Artinya tetap kamu dapatkan secara utuh barang yang dibeli walaupun kredit dan tunai itu sama. Hanya bedanya kalau tunai kita langsung mengeluarkan uang kas kita di kredit. Kalau kita kredit, uang kita tidak berkurang tapi hutang kita yang bertambah. Akumulasi penyusutan peralatan. Pasti kalian membeli suatu peralatan, misalnya laptop atau mungkin HP juga. Itu pasti 1 tahun dia akan mengalami penyusutan. Gue itu dipencet lemot, gak melaku-melaku kayak tadi laptop ini ya. Laptopnya gak dipencet lari sendiri lah. Itu sudah mengalami penyusutan, itu salah satu contohnya. Jadi kita gak terganggu tadi ya. Nah itu contoh apa sih penyusutan itulah itu. Jadi sesuatu barang yang sudah kita pakai, kita manfaatkan, dia mengalami baik itu misalnya seperti baju dipakai terus akhirnya jadi rusak, bulat, lain-lain. Sepatu dipakai terus nyusut. Sepeda motor remnya blong atau mungkin mesinnya di apa ya. Kemudian utang gaji. Loh kok ada utang gaji segala ya? Ya namanya aja perusahaan. Perusahaan itu kan pasti punya karyawan. Seperti di sini. Di sini perusahaan jasa di bidang pendidikan. Pasti ada karyawannya. Dari bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, terus apa lagi? Karyawan di sini operator, TU, Pak Bon ya. Nah itu kan dia punya gaji. Nah di sini ternyata yayasan itu belum ada rezeki untuk menggaji karyawannya, misalnya akhirnya diutang. Untuk bulan November nanti saya cairkan, saya gaji di bulan Desember. Akhirnya timbul yang namanya hutang gaji. Yang didebet itu beban gaji, masih punya beban gaji. Yang dikredit hutang gaji, sama dengan bunga. Jadi utang bunga itu yang didebet beban bunga, yang dikredit utang bunga. Sama ya, seperti itu. Baik, dari sini anak-anak bisa paham siklus perusahaan jasa tadi ada berapa tahap? 3. Nah, kalau bareng-bareng terus berjamaah namanya. Saya panggil aja. Darin Silsabila ini yang mana? Ada? Nah, Mbak Darin, coba tadi yang sudah saya jelaskan tahap-tahap yang ada di dalam siklus perusahaan jasa tadi ada 3 katanya teman-teman. Tolong sebutkan yang pertama tahap apa? Tahap apa tadi? Yang pertama yang contohnya tadi bukti transaksi kwitansi, ada cek, ada nota debit, nota kredit. Itu bukti itu di transaksi masuk di tahap apa? Tahap pencatatan. Yang kedua tahap setelah pencatatan pengiktisaran. Terus yang ketiga Mbak, terakhir pelaporan. Ya, jadi di dalam siklus perusahaan jasa ada 3 tahap itu. Tolong Mas Faisal yang mana? Mas Faisal, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ayo Mas Faisal, tolong sebutkan perbedaan yang inti aja dari perusahaan jasa sama dagang di kegiatannya di mana? Apa Mas? Perusahaan jasa? Kegiatan yang usahanya? Ya bagus. Jadi pada intinya namanya semua usaha itu pasti mengejar yang namanya laba, profit atau keuntungan. Kalau orang usaha tidak mengejar keuntungan itu jenenge apa? Apa namanya? Yayasan yang tidak mengejar keuntungan itu loh.
Contohnya di sini itu yang ada di Perhutani itu yayasan apa amil zakat apa itu. Dia nggak mengejar keuntungan. Tapi kalau di lembaga-lembaga pendidikan memang dia bukan targetnya mengejar keuntungan, tapi targetnya mencerdaskan anak bangsa, santri. Kalau kalian di pondok pesantren, ilmu agama sama ilmu umumnya harus seimbang. Kalau di akuntansi itu debit dan kreditnya harus balance, ya, harus seimbang. Jadi kalian ini harus bersyukur bisa sekolah dengan mondok. Jadi ilmu agama sama ilmu umumnya itu seimbang, sama dengan di debit dan kredit. Jadi debit kredit itu nggak boleh nggak sama. Misalnya kasnya 100.000, kreditnya kamu 50.000, nah, salah itu. Kalian harus mengerti bahwa debit dan kredit itu harus seimbang dan harus balance, harus sama. Itu namanya pencatatan secara berpasangan, sistem buku berpasangan. Baik, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya, habis ini saya kasih kertas, kerjakan per kelompok aja. Untuk cowoknya dibagi 2 kelompok, ceweknya 2 kelompok. Kamu bentuk aja depan sendiri, belakang sendiri. Ya. Dari yang sudah saya terangkan ini, mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan, Mbak, Mas, sebelum nanti kita masuk di bab yang lebih sulit lagi, ya. Soalnya kalau di tahap pencatatan itu masih enak, masih mudah. Tapi kalau sudah masuk di tahap pengikhtisaran, kita bertemu dengan yang namanya jurnal penyesuaian. Kalau sudah ketemu jurnal penyesuaian, sudah pasti nanti nggak sama dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum itu gampang sekali. Ya, kalian kan sudah di bab 1, bab 2 pasti tahu yang berpengaruh ke harta itu apa saja. Yang ada di harta itu pasti ada yang namanya kas pendapatan. Kas itu pasti berhubungan dengan pendapatan. Kemudian ada neraca, ada modal. Baik, kerjakan aja supaya tahu kalian tadi. Ini aja satu. Perusahaan dagang. Ya, tadi sudah bagus. Ada yang sudah mengenal kalau jasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak berwujud. Itu bisa dimasukkan di perbedaan. Tapi jelaskan dulu perusahaan jasa itu kegiatannya apa. Kemudian contoh-contoh perusahaan jasa tadi kan sudah saya jelaskan. Contohnya kalau rambutnya kepanjangan disuruh potong sama Pak Guru kemana? Namanya potong rambut, masa ke bengkel? Tidak toh? Masa sakit perut kamu datang ke salon? Kan tidak mungkin. Yang ketiga, jelaskan akun-akun yang mempengaruhi debit dan kredit di perusahaan jasa. Seperti tadi kas, itu maksudnya ya. Untuk yang nomor 3 itu yang tadi saya kasih contoh itu akun kas. Kalau kas bertambah, contohnya apa? Kalau kas berkurang, contohnya transaksi apa? Masuk di debit apa kredit? Seperti piutang, hutang. Yang keempat, jika perusahaan jasa memiliki hutang pada bank untuk menambah modal awal, kira-kira perlakuan akuntansi ini pinjam uang di bank itu uang kita bertambah nggak? Berarti lah uang bertambah itu kasnya bertambah nggak? Kalau kas bertambah berarti masuk di debit apa kredit? Ya berarti kita sudah.
ya tulisan utang bank. Jangan kesusu ditulis utang bunga, kan belum ada keterangan bunga, punya bunga berapa kita pinjamnya itu. Ya, baru nanti ada keterangan dari Bank BRI kita pokoknya berapa dengan bunga berapa, baru ada utang bunga. Ayo kerjakan, cepat saya tunggu, saya kasih waktu. Pokoknya siapa yang berani mengawali? Ayo mas, mas siapa? Ayo mas Malini, sini. Presentasi ini ayo. Ayo mas, menghadap sana. Kalau sini kan nggak kelihatan, nggak menghadap sana. Nggak apa-apa, ayo berdua. Ayo mas, bareng nih mas. Ayo, ayo dapat berdua. Nggak apa-apa. Kelas 3 ini nanti kuliah harus gini loh, seminar harus tampil di depan dosennya, di depan teman-temannya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari grup saya. Grup apa namanya mas? Grup merah putih. Grup Nusantara. Oh, grup Nusantara. Ayo. Di perwakilan dari grup Nusantara, kelompok Nusantara. Silakan mas. Nomor 1, perbedaan perusahaan jasa dagang, yaitu A. Perusahaan jasa adalah kegiatan yang memproduksi produk yang tidak berupa jasa. C. Perusahaan dagang adalah kegiatan yang memproduksi produk berwujud. Nomor 2, contoh yang perusahaan jasa itu contohnya JNE kan itu melayani masyarakat untuk paket-paket kayak baju, paket untuk Belanja online. kayak COD. Ya. Kalau perusahaan dagang lebih untuk menjual barang dagangannya yang berwujud suatu benda. Terus selanjutnya mas, nomor 3. Nomor 3, kas kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Apalagi, masuk kastok, saya kasih contoh. Apalagi, Beban kalau bertambah ada di debit, ya. kalau berkurang di kredit. Masa beban kalau berkurang di kredit? Beban kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Kalau ada tambahan membayar beban, itu beban selalu di debit, yang di kredit kas. Dan terus beban berkurang terus dia ada di kredit. Ya terus Utang kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Dan kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. ya. Terus selanjutnya yang terakhir utang bank. Kalau kamu jadi pengusaha pinjam uang di bank, gimana? Ada transaksinya debit kreditnya. Kas bertambah di debit, Nah, utang bank bertambah. di kredit. Ya bagus, kasih aplaus. Ayo, kelompok apa namanya? Belum.
sebelah kafir, sebelahnya sebelah kafir. Ayo perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mafia. Mafia terlalu bagus. Baik, saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, sebutkan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Apabila perusahaan jasa itu hanya tidak melayani dan tidak berbentuk wujud seperti benda, seperti HP, tidak berbentuk, hanya melayani saja. Contohnya tukang cukur, melayani cukur, Gojek hanya mengantarkan penumpangnya. Kalau dagang itu berbentuk wujud seperti HP, beli HP itu termasuk perusahaan dagang. Beli beras, didagang juga. Ya begitu cukup. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh perusahaan jasa. Contohnya butik, seperti saya sebutkan dulu tadi. Dulu jasanya mencerdaskan kita semua ini. Berarti jasa apa Mas kalau guru? Jasa ilmu. Besok kan hari guru ya? Iya. Ya betul. Yang ketiga, jelaskan akun-akun yang mempengaruhi debit kredit di perusahaan jasa. Ya. Satu, akun harta atau aktiva. Kalau hartanya bertambah debit, kalau berkurang di kredit. Beban, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Akun penusukan atau aktiva tetap, kalau bertambah di kredit atau berkurang di debit. Cukup. Terus lanjut. Yang keempat, jika perusahaan jasa memiliki hutang pada bank, untuk menambah modal awal, bagaimana perlakuan akuntansinya? Apabila kita meminjam suatu modal ke bank, otomatis harta kita itu bertambah. Jadi kita mencatatnya di debit dan hutangnya itu bertambah juga, jadi dimasukkan di kredit. Berarti yang debit akun apa? Akun kas. Nah, yang di kredit Tanpa. Ya, bagus ya. Sekian dari saya. Apabila ada salah, itu dari saya. Apabila ada benar, itu hanya dari Allah. Semoga Ya, cewek-cewek ayo. Ayo, pokoknya sudah semuanya. Ayo yang lain. Perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjawab soal-soal yang satu, sebutkan perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu lebih kepada kemampuan. Contohnya itu tidak berwujud seperti salon, clothing salon dan lain sebagainya. Contoh yang telah disebutkan oleh saudara Teman dan. Kalau perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang menjual, berikan barang yang tidak perlu diantar kembali. Contohnya seperti HP, komputer, sepeda, kayak gitu. Dua, sebutkan contoh-contoh perusahaan jasa. Contohnya kayak salon rambut, bengkel, Gojek, tenaga kerja, les privat. Tiga, jelaskan akun-akun yang mempengaruhi debit kredit di perusahaan jasa. Kalau harta bertambah itu berarti ada di debit, kalau berkurang di kredit. Jika beban bertambah berarti ada di debit, dan jika berkurang ada di kredit. Jika pendapatan bertambah berarti ada di debit, dan kalau berkurang ada di kredit.
Empat, jika perusahaan jasa memiliki utang pada bank untuk memenangkan modal awal, bagaimana melakukan akumulasinya? Yaitu kasnya itu bertambah, berarti di debit. Kalau utangnya itu bertambah, tapi ditulis di kredit, karena itu adalah utang. Kalau modalnya juga bertambah, tapi ditulis di debit. Ya, bagus. Terima kasih. Yang dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak kelas 12 IPS berapa? Satu. Semoga kalian sukses ya akhiratnya, bisa tercapai cita-citanya semua. Baik, alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah setelah pelajaran selesai. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Siapa ketua kelasnya? Ayo pimpin Mas Maliki. Doa setelah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.